Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم هذا اليوم أيها الطلبة؟ أرجوكم بخير وعافية. طيب، الآن هيا نبدأ هذه الدراسة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة، الآن ندرس اللغة العربية عن الشباب. الشباب بمعنى pemuda. Sebelum kita langsung ke materi, silahkan anak-anak melihat kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajaran yang ada pada materi Asy-Syabab. Al-an nastamir ila al-mufradat al-jadidah. Sekarang kita lanjutkan materinya kepada mufradat. Silahkan dengarkan dan ditirukan. Asy-syababu. Asy-syababu, pemuda. Mutasyaimun. Mutasyaimun, pesimis. Nasyitatun. Nasyitatun, rajin. Kaslanun. Kaslanun, malas. Ibtasama yabtasimu. Ibtasama, tersenyum. Amalun. Amalun, cita-cita. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi qawaid, yaitu fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Sekarang jelaskan penjelasan tentang fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Al-fi'lu al-mabni al-ma'lum huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il mabni ma'lum yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Wal fi'lu al-mabni lil majhul huwa ma hudifa fa'iluhu wa halal maf'ul bih makanahu wa sumiya binaibil fa'il. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya dan maf'ul bih menempati tempatnya dan biasanya disebut dengan naibul fa'il. Bagaimanakah kita mengubah fi'il mabni ma'lum menjadi fi'il mabni majhul? Rumusnya yaitu jika fi'il madhi 1 dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, di dhammah huruf awalnya dan di fathah di kasrah huruf sebelum akhir. Itu jika dalam keadaan as-sahih. Al-misal an-naqis al-lafif. Contoh fi'il mabni maklumnya yaitu kataba, maka diubah ke fi'il mabni majhul menjadi kutiba. Yang kedua yaitu rumusnya kusira ma qabla harful illat, di kasroh sebelum huruf ilat. Itu jika dalam keadaan ajwaf. Contoh qala adalah fi'il mabni maklum, jika diubah menjadi majhul menjadi qila. Untuk selanjutnya rumus fi'il mudhari'. Yang pertama, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum akhir. Itu jika dalam keadaan sahih, misal naqis dan lafif. Contoh yaktubu. Yaktubu adalah fi'il mabni ma'lum. Jika diubah menjadi majhul menjadi yuktabu. Yang kedua yaitu dhamma awwaluhu wa qulibat harful illat alifan qabla akhirih. Di dhamma huruf awalnya dan diganti huruf ilat diganti fathah sebelum huruf akhir. Itu jika dalam keadaan ajwaf. Contoh yaqulu fi'il mabni ma'lum, jika diubah menjadi fi'il mabni majhul yuqalu. Untuk selanjutnya kita menuju qiraah tentang asyabul mutafa'il. Silakan perhatikan, dengarkan dan fahami. Asyabul mutafa'il, pemuda optimis. Yahtaju najahul insan fi hayatihi ila tafa'ul khasatan lisyabab. Keberhasilan manusia dalam hidupnya membutuhkan optimis khususnya untuk para pemuda. Waliyakunu syabu jailan mutafa'ilan, dan untuk menjadi generasi pemuda yang optimis la budda lahu min tawafuri qudratihi fi tahqiqil amali al-ijabi, maka harus mengembangkan kemampuannya dalam mewujudkan cita-cita yang positif.
wa muwajihati tahaddiyatil hayati, dan menghadapi tantangan hidup, wa khululil mushkilah, dan memberikan solusi terhadap permasalahan, waliyakunu syambu mutafailan, dan untuk menjadi pemuda yang optimis, ittabi an-nasaihil atiyah, ikuti nasihat-nasihat berikut. 1. Kun mutafailan daiman, jadilah orang yang optimis selalu. Lianna at-tafa'ul yaqtabi ila tafkiril ijabi wa husnil amali, karena optimis membutuhkan pemikiran yang positif dan perbuatan yang baik. Yang kedua, kun sa'idan syakuran, jadilah orang yang bahagia dan bersyukur. Li'annahu kullama zada syukru zadat as-sa'adah, karena jika bersyukur akan menambah kebahagiaan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ketiga, kun wathiqan an nafsik, jadilah orang yang percaya diri. Li'anna man lahu at-tawthiq min nafsihi annahu qadirun ala muwajihati tahaddiyati hayatihi, karena orang yang memiliki percaya diri akan mampu menghadapi tantangan hidupnya. Yang keempat, kun syuja'an, jadilah orang yang berani fi tahqiqil amali bil ilmi, dalam mewujudkan cita-cita dengan ilmu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kelima, kun sabiron, jadilah orang yang sabar. Lianna sabra mufidun li hululi muskilati hayatil mujtama, karena sabar bermanfaat untuk memberikan solusi permasalahan hidup bermasyarakat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang keenam, kun shadiqan, jadilah orang yang jujur. Lianna sidqa yu'addi ilal amanah, karena jujur menyebabkan kepercayaan. Wa wasalal insanu bil amanah ila ma yardahullah, dan manusia telah mencapai kejujuran terhadap apa yang diridhoi Allah. An-najahu fi sinni mubakkirin yakunu gharban likulli insan, keberhasilan dalam awal merupakan tujuan setiap manusia. Fa'alaihi al-juhdu wal hammasa, maka harus sungguh-sungguh dan semangat fi tahqiqi bil idhafati ila doa, dalam mewujudkan dengan berdoa. Untuk selanjutnya, istami' ilal mufradat thumma aktubuha fil qaimah. Sebagaimana yang ada dalam LKPD, silahkan anak-anak mendengarkan mufradat, kemudian tulis di dalam kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Arjuukum bi khairin wa afiyah. الآن ندرس اللغة العربية. هيا نبدأ هذه الدراسة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة، الآن ندرس عن الشعر العربي. الشعر العربي بمعنى شعر Arab. Sebelum menuju materi syair Arabi, silahkan perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Selanjutnya kita menuju mufradat jadidah. Silakan didengarkan dan ikuti. Syi'run, syi'run, syair. Qasidatun, qasidatun, qasidah. Madahun, madahun, pujian. Hammasatun, hammasatun, semangat. Rosaun, rosaun, ratapan. Ghazalun, ghazalun, cinta. Al-Bushiri, Imam Al-Bushiri. Fannun adabiyun, fannun adabiyun, seni sastra.
Syair Arab. Asy-syi'rul arabiyyu huwa fannun adabiyyun. Syair Arabi adalah seni sastra mauzunun bil qafiyati aw biduniha, yang diimbangi dengan atau tanpa rima. Yuktabu bil lughatil arabiyyah, yang ditulis dengan bahasa Arab. Yu'abbiru bihi syairu amma fi nafsihi. Penyair mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya bi uslubin khasin, dengan cara khusus, wa bi ajmalil alfadhi, dan dengan kata yang paling indah, wa arwa'al ma'ani, dan arti yang paling indah, wa afdalit tarakibi, dan susunan yang terbaik. Wa huwa syaklun minal ashkalil adabiyyah, dan ini adalah bentuk-bentuk dari sastra yatamayyazu an ghairihi, yang membedakan dari yang lain. Wa syi'ru min ahamil fununil arabiyyah, dan syair merupakan salah satu seni Arab yang terpenting. Yastakhdimuhu syu'ara, para penyair menggunakannya fi ta'biri an agradihim, untuk mengekspresikan tujuan mereka, wa afkarihim, dan ide mereka, wa masyairihim, dan perasaan mereka, wa khawatirihim, dan pikiran mereka, wa amalihim, dan cita-cita mereka, wal amihim, dan rasa sakit mereka. Wa yatakawwanu nasu syi'ri min adadil ayyatin, dan teks syair terdiri dari jumlah bait. Fayusamma majmu'u tilkal abyati qasidah, maka kumpulan dari syair tersebut dinamakan qasidah. Wal qasidatu ta'tamidu ala asalibi balaghiyah jamilah, dan qasidah itu dilaksanakan pada metode retorika yang indah. Tura'i idhah ta'bir, dan memperhitungkan ekspresi yang jelas, wa ahla tahbirin, dan menggunakan tinta yang terbaik. Wa tu'abirul qasidah an agradin mutanawwi'ah, dan qasidah itu mengungkapkan beberapa tujuan bihasabi ikhtibari syair, sesuai dengan pilihan penyair. Aghradi syairil arabi, dan termasuk tujuan syair Arab, al-madhu, memuji, warwasa'u, dan meratapi, wal ghazalu, dan cinta, wal hammasatu, dan semangat. Fal awwalu, maka yang pertama, ay al-madhu, yaitu memuji, huwa min asyharil aghradi, yaitu tujuan yang paling populer, wa aktsaruha intisyaron, dan tersebar luas, wa yahdifu bihi katsirun minasyu'ara'i ila madhi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dimaksudkan oleh banyak para penyair untuk memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidir Rasul, para Rasul, wal Anbiya'i, dan para nabi, wa akrimin nasi, dan orang-orang yang mulia, wa hasanihim khulqan wa khuluqan, dan mereka yang akhlaknya baik, wa wasfihi bi asmat ta'abiri, dan dia menggambarkan dengan nama ungkapan, minat tashbihi, dari persamaan, wal isti'arah, dan metafor, wal kinayah, dan sindiran, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Wa min asyhari syu'ara'i, dan yang termasuk para penyair yang terkenal, alladzina madahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Imamul Busiri, yaitu Imam al-Busiri. Syarafuddin Muhammad ibnu Sa'id as-Sunhaji al-Busiri, dan nama lengkapnya Syarafuddin Muhammad bin Sa'id as-Sunhaji al-Busiri. Ulida di Madinati Dalas bimuriba sanah sitah umi'ah wa thamaniyah hijriyah. Dilahirkan di kota Dalas, Maroko pada tahun 607 Hijriah. Wa huwa al-Imamul Busiri, dia adalah Imam Busiri, alladhi ishtahara bi kathirin min qasaidil madahi, yang terkenal dengan banyak syair yang terpuji. Wa min asyhari tilkal qasaid, dan salah satu syair yang terkenal, ma'arafahu aghlabun nas, yang diketahui kebanyakan orang, bi qasidatil burdah, yaitu syair burdah, allati tatakawwanu min mi'ah wa sittuna baitan, yang terdiri dari 60 bait. Wa min abyatil burdah, dan dari bait-bait burdah, dia di antaranya
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلامي ما زجد دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأغمض البرق في الظلماء من إظامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم هذا اليوم أيها الطلبة؟ أرجوكم بخير وعافية. هيا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن نتعلم التركيب أو القاعدة في باب الشعر عن اسم التفضيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة، في هذه الفرصة ندرس عن اسم التفضيل. اسمعوا جيدا. القطار أسرع من السيارة. Kereta itu lebih cepat dari kendaraan. Langsung saja sekarang kita bahas ma huwa ismu tafdhil. Apa itu isim tafdhil? Ismu tafdhil huwa ismun mushtaqun minal fi'li liyadulla an syai'aini ishtaraka fi sifatin wahidatin wa zada ahaduhuma 'alal akhar fi tilka sifah. Jadi isim tafdhil adalah isim yang terbentuk dari fi'il atau kata kerja untuk menunjukkan dua hal yang memiliki sifat yang sama dan salah satunya lebih dari yang lainnya dalam sifat tersebut. Kemudian isim tafdhil mempunyai wazan atau pola atau bentuk atau rumus. Yang pertama, wazan af'alu. Wazan af'alu ini digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Untuk yang kedua, wazan fu'la. Wazan fu'la ini digunakan untuk muannas atau perempuan. Untuk membuat isim tafdhil ada syarat-syaratnya. Syurutuhu, syarat-syaratnya yaitu 1. Al-fi'lu tsulasi, terdiri dari fi'il tsulasi atau 3 huruf. Contoh hasana, fadla, dan lain-lain. Syarat yang kedua yaitu mu'rab, tidak mabni. Syarat yang ketiga yaitu mutasarrif, maksudnya adalah bisa ditasrif. Syarat yang keempat yaitu ma'lum, artinya kata aktif. Syarat yang kelima yaitu musbit, maksudnya adalah tidak dinafikan dengan lan, la, atau lainnya. Syarat yang keenam yaitu qabil litafdhil, bisa menerima untuk dijadikan isim tafdhil. Syarat yang ketujuh yaitu la yadullu ala launin, ala aibin, ala hilyatin. La yadullu ala launin maksudnya yaitu tidak menunjukkan warna. Contoh ahmarun. Ahmarun bentuknya seperti isim tafdhil mengikuti wazan af'alu, tapi dia bukan isim tafdhil. Ahmarun adalah merah, artinya merah. Yang selanjutnya yaitu la yadullu ala aibin, tidak menunjukkan cacat. Contoh a'ma. A'ma bentuknya seperti isim tafdhil, tapi dia bukan isim tafdhil. A'ma artinya buta. Selanjutnya la yadullu ala hilyatin. Contoh akhalu. Akhalu bentuknya seperti isim tafdhil mengikuti wazan af'alu, tapi dia bukan isim tafdhil. Akhalu artinya eyeliner atau celak. Untuk selanjutnya yaitu ahwaluhu, keadaan isim tafdhil. Keadaan isim tafdhil ada beberapa. Yang pertama yaitu mufrad mudzakkar. Kapan itu isim tafdhil mufrad mudzakkar? Yang pertama yaitu jika muttasil bimin, bersambung dengan min.
Contoh, syi'rul madahi asyharu min syi'rir rosa'i. Syair pujian lebih terkenal dari syair ratapan. Asyharu min digandeng dengan min, maka harus mufrad mudzakkar sehingga menjadi asyharu. Jika isim tafdhil itu bersambung dengan min, maka isim tafdhil tersebut artinya lebih dari. Yang kedua yaitu jika idhafah ilan nakirah bersandar pada isim nakirah. Contoh, syi'rul madhi afdalu syi'rin fil alam. Syair pujian, syair yang paling utama di dunia. Afdalu syi'rin, syi'rin itu adalah isim nakirah ditandai dengan tanwin, maka isim tafdhilnya harus mufrad mudzakkar menjadi afdalu. Jika isim tafdhil bergandeng dengan isim nakirah, maka artinya ter atau paling. Keadaan yang kedua yaitu al-mutabiqah lima qablahu, menyesuaikan dengan sebelumnya. Kapan itu? Yaitu jika al-iqtiranu bi al bersambung dengan al. Contoh, Nabiyuna Muhammadun al-ahsanu khalqan wa khuluqan. Al-ahsanu ini ada alnya, maka isim tafdhilnya harus menyesuaikan dengan sebelumnya. Sebelumnya adalah Muhammad. Muhammad ini mudzakkar, maka isim tafdhilnya harus mengikuti mudzakkar, yaitu mengikuti wazan af'alu, jadi ahsanu. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu Fatimah al-fudla khuluqan. Fatimah ini adalah perempuan, maka isim tafdhilnya jika ada alnya harus mengikuti perempuan, mengikuti wazan fu'la, jadi fudla. Contoh yang ketiga, Muhammadun wa Ali al-afdalani khuluqan. Al-afdalani ini ada alnya, maka harus mengikuti sebelumnya, yaitu karena ini sebelumnya adalah Muhammad dan Ali, dua laki-laki, maka isim tafdhilnya juga harus mengikuti wazan laki-laki atau mudzakkar, afdalani. Contoh selanjutnya yaitu al-anbiya'i al-afdaluna khuluqan. Al-anbiya'i ini adalah bentuk jamak, maka isim tafdhilnya harus jamak karena ada alnya, jadi harus al-mutabaqah lima qablahu, jadi al-afdaluna. Contoh selanjutnya yaitu al-mu'minatu al-fudlayatu khuluqan. Al-mu'minatu jamak muannas salim, maka isim tafdhilnya karena ada alnya maka harus mengikuti yang perempuan atau jamak muannas salim. Keadaan yang ketiga yaitu wijhani, ada dua wajah. Yang pertama yaitu mufrad mudzakkar, yang kedua boleh mutabiqah lima qablahu, mengikuti sebelumnya. Yang pertama mufrad mudzakkar, contoh al-anbiya'i ahsanun nasi. Yang kedua al-mutabiqah lima qablahu, contoh al-anbiya'i ahasinun nasi. Kapan isim tafdhil itu boleh dua wajah, boleh mufrad mudzakkar, boleh mutabiqah lima qablahu, yaitu ketika isim tafdhil tersebut atau bersambung dengan isim ma'rifat. Di sini ahsanun nasi, ahasinun nasi. An-nasi ini adalah isim ma'rifat yang ditandai dengan al, maka isim tafdhilnya boleh dua wajah, boleh mufrad mudzakkar, boleh mutabiqah lima qablahu. Al-an hayya nulahib al-amsilah al-atiyah. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Asy-syi'rul arabi arwa'u min anwa'i syi'ril ukhra. Syair Arab lebih indah dari jenis syair lain. Syi'rul madhi asyharu min syi'rir rasa'i. Syair pujian lebih terkenal daripada syair ratapan. Syi'rul madhi afdalu syi'rin fil alam. Syair pujian, syair yang paling utama di dunia. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik penciptaan dan akhlaknya. Kata yang bergaris merah ini adalah contoh dari isim tafdhil. Demikian tadi penjelasan tentang isim tafdhil. Al-an hayya nudarrib. Sekarang mari kita latihan.
حول الفعل بين القوسين إلى اسم التفضيل. Ubahlah fi'il atau kata kerja dalam kurung ke isim tafdil. أكتفي هنا دراستنا اليوم. هيا نختتم بقراءة الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.